Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu dalam tatap muka terbatas ya. Kenapa terbatas ya? Karena kita dikelompokkan menjadi 4 kelompok ya. Yang paling pertama, perkenalkan bahwa ini adalah namanya komputer ya. Jadi kalau kalian pada saat duduk di meja, persisnya ada monitor, ada keyboard, kemudian di bawahnya ada CPU, maka disebutnya komputer gitu ya. Lalu ada juga pada saat cuman bawa beginian doang, ini disebutnya komputer juga. Terus ada juga yang bilang PC, personal komputer. Ada juga yang ngomong itu CPU, ada juga yang seperti itu. Itu sama aja, nggak jadi masalah ya. Yang penting kalian paham bahwa betul bawa komputer, udah begitu selesai. Tetapi pada saat kita copotin satu-satu, kita preterin satu-satu, maka artinya ataupun nama-namanya akan berubah ya. Jadi kalau sudah kita lepas semuanya, pisahkan semua, nama-namanya sudah berbeda, bukan lagi komputer, tapi komponennya. Dan komponennya namanya beda-beda. Oke ya, yang paling pertama, komponen pertama ini yang ini, ya, kotak yang besar ini, ya. Ini dinamakan casing. Apa namanya? Casing. Casing itu sama seperti ini. Ini namanya casing. Tapi orang sebut lebih condong soft case karena lentur, ya. Beli soft case-nya, atau juga ada yang bilang hard case, beli hard yang keras itu, ada hard case. Nah, kalau di HP ini casingnya ya. Sama, pada saat dibuka casingnya, di dalamnya ada komponen-komponen semua, ada. Nah, di komputer pun sama, ini casing, di dalamnya ada komponen komputernya juga. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya adalah melindungi dari kerusakan atau benturan yang ada. Karena si komputer ini paling riskan atau rawan banget. Benturan sedikit dia rusak gitu. Makanya pas kita bawa kadang-kadang tuk gitu ya, pas dibawa pintu ke senggol, biasanya dia nggak hidup. Ada aja sesuatu yang harus kita cabut, kita colok lagi baru dia hidup. Kadang RAM-nya, kadang hard disk-nya. Makanya dia sangat sensitif. Plus juga dia melindungi dari debu, kemudian cipratan air juga bisa gitu. Jadi dia ya lumayanlah sama seperti HP juga. Cipratan air masih bisa menahan ya, kecuali kecemplung. Kalau kecemplung biasa udah mati tuh ya. Udah pernah kecemplung ada yang HP-nya? Minta ganti baru, memang sengaja dicemplungin biasanya kalau kayak gitu ya. Oke ya. Di sini namanya casing ya, tugasnya melindungi ya. Lanjut, kita bongkar. Ini ada ininya ya. Setelah casing, kita bongkar yang kotak lebih kecilnya dari casing. Nanti kalian prakteknya bongkar, kemudian dipasang ulang. Masih merekam. Oke. Pada saat kalian ngangkat seperti ini, biasanya ada yang nyangkut. Kenapa? Karena masih menempel di motherboardnya. Ini kita cabut. Oke. Dari casing yang kotaknya besar, kita ke kotak yang lebih kecilnya. Ini sama aja, bedanya mereknya doang, SPC Aparis, sama. Kotak ini dinamakan power supply. Apa namanya? Power supply. Kalian pasti sudah familiar dengan kata-kata power. Kalau kita artikan itu bahasa Inggris ke Indonesia, power artinya apa? Apa? Menghidupkan. Kekuatan. Lagi? Adit ya? Siapa? Iya Pak. Nah, panggilan apa? Rizky. Rizky. Kata Adit iya, tapi panggilan Rizky. Oh, panggilannya Rizky.
Oke. Ya. Power bisa dibilang kekuatan juga. Bisa juga dibilang tenaga. Tapi dalam bahasa komputernya ini daya atau arus listrik. Ya. Supply itu buat mengirim. Jadi mengirim daya atau mengirim arus listrik kemana? Ke komponen komputer. Dari mana? Dari listrik, sumbernya dari colokan rumah ini coloknya kemana? Ke hidung. Coloknya ke rumah sini ya, yang ada colokan. Tapi hati-hati ya, karena kalian jangan pernah bermain dengan listrik rumah, yaitu 220 volt ya. Listrik itu bisa menghilangkan nyawa juga kalau kelamaan ya. Pernah kesetrum? Pernah. Lumayan ya. Kayak digigit semut nggak? Semut badak ya? Nggak, itu kencang banget. Listrik rumah itu kencang. Jadi kalau kita kelamaan ya bisa gosong kita ya. Bisa udah nggak ada lah artinya. Nah, kita colok. Setelah colok masuk ke dalam sini, ke power supply, kemudian dikeluarkan lalu dikirim ke sini. Kenapa harus seperti itu, Pak? Karena fungsi selain mengirim arus daya, fungsi yang kedua dia itu adalah merubah dayanya. Merubah daya dari apa? Dari yang besar 230 menjadi kecil, dari 5 volt sampai 12 volt. Kecil banget. Makanya pada saat kalian kesetrum di komputer itu paling cuma gitu. Di sini banyak kok komputer-komputer yang pada saat kalian nyalain tangan kalian kesetrum. Karena di sini groundingnya kurang bagus. Jadi bocah cuman nyetrum gitu. Padahal cuman gitu doang. Karena kaget aja mungkin gitu ya. Ya, jadi dia merubah daya, mengecilkan. Ya. Ibaratnya kalau bahasa Siskom konversi, merubah. Ya. Selain merubah, dia juga menstabilkan tegangan. Gitu. Jadi distabilin tegangannya agar komponen ini tidak rusak. Gitu, ya. Kemudian si power supply ini kita bisa melihatnya dengan sebuah pinnya. Nah, di sini ada pin power supply yang biasanya pinnya ada 24 pin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 dikali 2 berapa? 24. Dan power supply ini biasanya diproduksi untuk dua periode atau 2 zaman, karena masih ada. Itu udah 20 menit ya. Oke, lanjut. Setelah hard disk, ini masih sama tentang masalah hard disk. Muncul yang terbaru, yaitu namanya SSD. Kalau tulisan Indonesianya SSD ya. Solid State Drive. Nah, ada kata-kata drive-nya. Ini hard disk drive, ini solid state drive. Kenapa ada solidnya? Karena dia sudah tidak menggunakan disk lagi di sini. Jadi pas dia jatuh, tapi jangan jatuhin, sayang ini. Nggak bisa. Jatuh yang tidak sengaja. Dia masih bisa. Kenapa? Karena komponen dia hanya sebuah chipset saja, kayak flash disk gitu. Jadi dia sudah tidak menggunakan disk lagi. Tetapi kecepatannya luar biasa. Ini bisa 2 kali lipat dari hard disk yang ini. Jadi bukan yang jadul ya, yang ini. Makanya Bapak di rumah pakai ini di komputernya. Karena kalau nyalain ya kurang lebih hitungan setengah menit. Kurang lebih setengah menit itu berapa detik? 30 detik ya. 30 detik sudah nyala komputernya. Kalau ini kan pas nyalain gitu dulu, muter gitu. Kenapa? Karena ini teknologi terbaru. Makanya kalian kalau nanti beli laptop, ada keinginan misalkan harus ada tulisannya SSD, cari yang itu dulu, jangan HDD ini, SSD ini, gitu ya. Kecepatannya luar biasa, bisa sampai 400 sampai 500 MB per second, gitu. Makanya Bapak pakai ini di rumah, biar ngebut kalau ngerender video, kalau main game, gitu. Karena Bapak termasuk main game juga di rumah. Tapi ingat,
game boleh asal tidak melalaikan tugas ya. Pada saat kalian main game, Allahu Akbar, bentar AFK ini gitu. Iya kan, ntar gue di report sama yang lain gitu. Pada main game apa? ML. Tadi Ansa, cewek ada yang main game? Main apa? Game apa? ML. Enggak. Main masak-masakan ya? Main apa? Hah? ML. Ya hati-hati tuh kalau main ML, kamu harus lihat jam dulu karena ML itu nggak bisa ditinggal kan. Kalau misalkan kalau ntar dulu apa ini, AFK gue nih, hati-hati kalau main game ML. Lihat waktunya, udah tahu tinggal 15 menit lagi maghrib bedug, main login lah, udah susah. Apalagi kalau kalian istilahnya mainnya rank gitu ya kan, repot ya. Kalau main sama robot boleh, main bot dah mau ditinggal gitu. Karena bapak juga main game tapi bukan ML. Bapak gamenya game komputer, Dota, bapak mainnya main Dota. Ya, sama seperti ML, cuman bedanya ini. Kalau bapak setiap kali main 1,5 jam, satu kali main itu. Jadi kalau main dua kali, 3 kali bisa sampai malam banget itu kalau main gitu. Nah, ini SSD ya. Solid State Drive, jadi diingat-ingat soalnya ntar kamu harus tulis juga apa yang sudah dijelasin. Kemudian setelah itu muncul kurang lebih di tahun berapa ya, Bapak agak lupa, 2019an. Bentar ini Bapak lihat. Tapi yang pasti ini adalah teknologi terbaru dari SSD. Masih sama tapi sudah beda soket. Ini namanya NVMe ya. Jadi dia hanya segini sama jari teh, kecil banget. Awalnya segini. Tapi memang kalau kita lihat dari sejarah bahwa harddisk itu selemari gedenya. Lemari, pernah ngeliat lemari? Iya tuh punya. Lemari kan buat naruh baju segede-gede gitu. Harddisk tuh dulu ya. Terus diperkecil sampai segini tuh ya. Kemudian berubah lagi separuhnya gini ya. Separuh begini, ini kan separuh. Udah separuh tipis lagi ya. Sampai sekarang berubah lagi kayak gini nih. Ini kan kecil banget. Mungkin kalau kita bisa, karena ini nggak ada contohnya. Tahu nggak kenapa nggak ada contohnya? Mahal. Tuh. Cuman segini, kecil. Ini separohnya ya. Jadi ini separohnya dari ini. Ini sama. Ini sama. Tapi kecepatannya luar biasa. Mungkin bisa sampai 4 kali lipat. Karena pernah ada yang nge-review 5000 MB per second. Tergantung dari harganya ya. Ini generasi ke-11 ada. Ke-10 juga ada. Karena komputer pada saat kalian nanti beli laptop, ini murah Core i3, murah Core i5. Tapi cek dulu generasi berapa, karena komputer kalian harus melihat generasi 1 sampai generasi 11. Kalau misalkan kalian di murah Core i7, tapi generasi 1, pas ternyata ada lagi yang jual Core i3, tapi generasi ke-7, jauh banget dari 1 sampai 7. Tapi harganya kok sama, kok malah i3 lebih mahal sih, kok sama sama i7. Generasinya lihat generasi gitu. Jadi generasi 1 sampai 11 sekarang. Ya. Karena kalau yang sekarang generasi 11 itu bisa harganya 16 juta, sama kayak motor gitu. Nah, ini kalau misalkan ini Bapak hargai sekitar 50.000 harganya. Kalau yang ini paling 150.000. Kalau yang ini mahal banget ya 500 ribuan lah standarnya. Dari 200 sampai 500 ribu. Nah kalau yang tadi, yang ini 2 jutaan ke atas. Baru ini doang nih. Padahal kalau kita di kampung, bang ada komputer laptop yang 2 juta. Ada, udah itu udah dapat laptop ya. Padahal kalau ini 2 juta baru dapat ini doang, nggak bisa dipakai apa-apa. Ya, jadi kalau kita ngerakit bisa sampai 20 juta. Kalau yang model kayak gini, yang mau bagus-bagus komputer. Ya, tapi jangan ngikutin yang namanya passion ya. Maksudnya passion untuk konsumtif. Ada yang terbaru beli komputer, ada yang beli. Kalau duitnya ada mah nggak apa-apa. Kalau duit nggak ada minta baik lah, kan nggak enak kita ya. Yang penting kita tahu teknologinya gitu.
Lanjut, setelah hard disk kita beralih yang lebih kecil, yang barusan Bapak buka. Ini mungkin di materi Bapak KJD 4 kalau nggak salah ini ada. Ini namanya RAM, Random Access Memory. Kalau nggak salah di materi itu ada 2, RAM dan ROM. Kalau ROM sendiri chipsetnya langsung, ya. Kalau ini ada fisiknya, Random Access Memory. Sifatnya hanya sementara, jadi menjalankan program sementara. Pada saat misalkan kalian ngetik nih, tahu-tahu mati lampu atau jepret, itu kalau nggak buru-buru dinyalain maka biasanya akan hilang. Bahkan terkadang pada saat kita nyalain itu yang apa yang kita ketik dari 100 kata biasanya cuman ada 50 kata, sisanya hilang. Makanya ini hanya sementara sifatnya, ya. Fungsinya untuk menjalankan perintah acak juga. Perintah acak seperti apa? Yaitu multitasking namanya. Perintah yang banyak pada saat kita gunakan. Misalkan buka ini udah buka, aku langsung keluarin, buka ini, buka lagi, terus buka lagi. Nah, kalau di HP itu begini. Ini namanya multitasking. Ya. Jadi buka apa baik. Kalau di laptop itu di bawahnya muncul banyak banget. Ini dibuka gitu. Akhirnya muter itu HP. Sama komputer kadang muter juga. Kenapa? Karena RAM-nya udah nggak kuat. Lu buka apa baik begitu. Di HP apalagi kalau RAM-nya cuma 1 GB. Ya dibuka ini gitu. Lemot banget. Gitu ya. Jadi ini RAM, Random Access Memory. Selanjutnya setelah RAM kita beralih ke kita bongkar yang kotak ini. Oke, ini kita angkat. Nah, ada yang tahu kotak ini namanya apa? Apa? CPU. Lagi? Dikit lagi baik ya, padahal mau beda jauh gitu ya. Gak apa-apa, emang dikit lagi. CPU memang ada di sini. Tapi yang kotak ini yang Bapak tanyakan. Kotak ini dinamakan motherboard. Ada kata-kata mother. Mother itu apa? Bahasa Inggris itu. Hah? Ibu lah, sama mother kagak tahu. Mother and father. Ya Allah. Bahasa Inggris, makanya nontonnya jangan Andin mulu. Nontonnya film-film luar dikit gitu. Karena gini ya, komputer itu akan selalu bahasa Inggris, nggak pernah diganti bahasa Indonesia atau bahasa Sunda lah, enggak. Gitu. Nggak mungkin pertanyaannya pas ada notis wilujeng nggak mungkin bahasa Sunda, yang ada giung orang ya. Jadi pasti bahasanya Inggris, dan kita nggak perlu ngerti bahasa Inggris itu, tapi paham tentang masalah yang pentingnya. Misalkan do you want to save, yang kita harus paham itu cuma save-nya. Oh, ini kayaknya mau disimpan dah, save, oh simpan. Yes atau no. Lo yes sama no juga masih nggak tahu. Yes itu apa? No? Nah iya, itu kudu tahu itu mah ya gitu. Yes no berarti kudu disimpan, kalau nggak disimpan no ya gitu. Jadi kudu paham, di garis bawahi yang penting-pentingnya aja. Mother itu ibu, board apa? Papan. Jadi papan ibu. Kok masa papan ibu sih Pak, kan gitu ya. Tapi kalau di dalam dunia komputer, ibunya ini diganti dengan namanya induk. Sama-sama seperti ibu juga gitu. Jadi ini namanya papan induk. Lah fungsinya buat apa? Fungsinya adalah bertemu seluruh komponen di dalam sini. Apa aja Pak yang kita pasangkan? RAM, hard disk, VGA, kemudian juga prosesor, kipasnya, semua bertemu di sini. Dan dia yang mengatur semuanya. Ya, makanya disebut induk. Ya.
Kemudian setelah motherboard, wah ini udah copot ya. Nah ini biasanya gini nih, kalau dulu nih dari kakak kelas kalian, jadi patah. Di balik motherboard ini ada sebuah otaknya, yaitu namanya prosesor. Ini patah doang. Nah ini dinamakan prosesor. Dia dibalut sama heatsink. Heatsink itu yang ini nih. Kemudian setelah heatsink kipas. Biar apa? Biar adem. Karena si prosesor ini menghasilkan panas yang berlebih. Kalau nggak dikipasin biasanya beberapa menit dia mati si komputernya karena kepanasan. Bapak pernah coba pada saat itu nggak pakai ini, terus bapak tempelin, panas. Wah, sampai lumayan. Nah kalau kalian mau ngecek prosesor hidup apa enggak, kalian nyalahin tanpa kipas. Kalau dia menghasilkan panas berarti prosesornya dia hidup. Kalau adem tetap adem berarti prosesornya mati. Nah si prosesor ini dia terhubung sama motherboard ini. Kalau kita bongkar lagi si motherboard ini, nah dia seperti ini, kecil. Di dalam prosesor itu ada dua otaknya, yaitu ALU sama CU. ALU itu apa kemarin? Nggak tahu Pak. Arithmetic Logical Unit, kayak di materi KJD 4. Kemudian CU itu Control Unit. Dia ada dua, otak kiri dan otak kanan. Sama seperti kita. Nah, fungsi dari ALU sendiri itu untuk menghitung aritmatik, perhitungan. Ya, sama logika. Ya, seperti kemarin kalau misalkan kalian sering ngerjain tugas Siskom, fungsi dia kayak gitu. Jadi pada saat kalian misalkan mengetik di keyboard huruf A, itu sebenarnya bukan A yang masuk ke dalam prosesor ini, bukan. Tapi dikonversi sama dia menjadi 0 dan 1. A itu berapa? Gitu. A itu 10. Ya. Penggantian dari heksadesimal. Dirubah konversi jadi huruf biner 010101 terus begitu. Kalau kalian pernah nonton film Matrix, itu sebuah apa ya? Ya sebuah pengandaian bahwa itu adalah komputer. Jadi di otak komputer itu 0101 begitu. Nggak ada yang mengenal huruf A, B, C, simbol, nggak ada. Mereka hanya mengenal 0101 terus begitu. Setelah itu dikonversi, dirubah, baru masuk ke monitor, muncul huruf A gitu. Makanya teknologi sekarang sih enak. Kalau dulu Bapak pada saat ngetik tek, ini nggak muncul, lama banget ini. Karena komputer dulu teknologinya masih jauh. Pesatnya itu tahun berapa Bapak agak lupa, tapi Bapak pernah merasakan komputer Pentium 2 itu lemotnya minta ampun. Bapak ngetik tek gitu, warnanya pun cuma satu, abu-abu, nggak ada warna biru merah, nggak ada. Dulu Bapak ngetik tek lama, berarti nggak keluar tek baru muncul, tek 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 tek, lama banget gitu. Kali ini udah enak banget ya. Nah permasalahannya di sini sering banget pada saat kalian memasang prosesor itu patah pinnya. Di sini ada sebuah pin yang harus menyatu dengan titik-titik ini. Ini ada titik-titik kuning yang harus menyatu dengan pin ini. Ya, satu saja bengkok dia nggak nyala. Karena di sini hampir mungkin ribuan atau berapa ratusan nih. Jadi satu aja dia bengkok tek gitu, kemudian nggak nyala. Karena dia nggak bisa bertemu antara titik ini dengan pinnya gitu tuh, nggak bisa begini. Jadi dia bengkok dikit nih, begitu tuh. Akhirnya dia nggak ketemu. Udah nggak nyala, ini error pasti. Jadi komputer nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup. Jadi harus kita temuin mana yang bengkok, kita lurusin lagi. Kalau dia nggak kena, kita akhirnya patah, udah satu soket ini ganti. Karena Bapak pernah ngeganti ini kurang lebih sekitar 340.000 untuk biniannya doang nih gitu. Cuman ini nggak dibongkar karena kan nanti khawatir rusak gitu ya. Oke, ini udah dipretelin semua. Sekarang kita coba rakit gitu ya.
Kalau ini nggak apa-apa, ini tidak dipraktekkan karena nanti kalian langsung masang motherboardnya. Pegel? Pegel nggak? Masa lu pegel, duduk doang. Bapak yang pegel nih. Oke. Pertama kita masukkan motherboardnya dulu ke sini. Kalau di situ ada back panelnya, kita pasang back panelnya. Back panel itu yang mana? Back panel itu yang ini nih. Ya. Ini namanya back panel. Karena ini nggak ada, ini kosong. Jadi kita nggak pakai back panel. Kita masukin dulu motherboardnya di sini. Kemudian pasin, boleh berdiri kalau takut nggak kelihatan. Nah, kita pasin lubang baut 4 ini, boleh, Ahmed kesinian. Nih, di sini 4-4-nya kita pasin, ya. 4-4-nya lubangnya kudu pas. Kemudian pas masang, kalian harus bisa bedain antara baut yang besar dan kecil. Untuk baut ini harus baut yang kecil, jangan yang gede. Karena kalau udah dimasukin yang gede, susah buat keluarin lagi. Ya. Dan ingat buat masang bautnya jangan lentik tangannya ya. Jangan. Kemarin ada begitu, kagak kelar-kelar itu. Ya. Jadi kudu yakin. Ada juga kemarin yang tremor. Tremor tahu? Bergetar. Jadi mau nemuin lubangnya kagak kena-kena. Nah, setelah kepasang ini, pasang RAM-nya. Dan ingat RAM-nya di sini ada slot nih, ada rumah slot. Itu kalingan kamera action. Nah, belah sini biar kelihatan dong. Nah, ya ini ada RAM-nya. RAM ini harus kelihatan yang namanya slotnya. Kemudian di situ ada rumah slotnya, ya ada lubangnya. Nah, ini harus bertemu lubang ini dengan lubang ini. Jangan sampai kebalik, tuh. Ini kan kebalik namanya. Coba dilihat aja, deketin Ahmed, sini. Sini. Lihat. Kemarin ada yang maksain bahwa ini kan ini rumah slot, ini slot lubang ya. Beginiin bae tuh. Akhirnya mentok, ini kesini mentok. Ini harusnya bagaimana? Harusnya begini. Tuh ya. Ketemu lubangnya, gitu ya. Terus kemudian ini dibuka. Nih cara masang ini dibuka. Awalnya dia begini, dibuka begini. Lalu pasang nih. Kalau udah ketemu rumah slotnya ini pasang. Kemudian ini pasang. Nah, setelah itu tekannya pakai jempol. Di sinilah boleh satu-satu tapi sini ya, gitu. Terus ini satu lagi, jangan dikunci pakai tangan gini. Kalau begitu namanya nggak masuk. Ini ditekan lagi. Lalu gini lagi. Nah, ini udah kekunci namanya, ya. Begitu cara masangnya. Lanjut, boleh pasang yang namanya harddisk. Kita pasang harddisk. Ini tempatnya beda-beda, boleh di mana aja, yang penting ada lubangnya di sini, ya. Kemudian kita pasang, ini bautnya yang kecil. Pokoknya baut yang gede itu cuma buat power supply aja. Setelah kita pasang, kemudian kita pasang, jangan dipilih deh. Kita pasang power supply. Nah, ini yang bacaannya ingat di sini ya. Kemarin ada yang begini bae, pasang balik, kamu begini ya. Jadi pasangnya begini. Untuk tulisannya ada di sini ya. Kemudian baru di bautnya sama baut yang gede. Nih, ini pasin lubangnya. Kemudian pasang dengan baut yang gede nih ya. Kenapa? Karena dratnya baut yang gede itu kasar, beda dengan yang kecil. Dratnya halus, jadi dia nggak bisa masuk. Kini ada berapa orang tadi? 10 ya? 10 ada 4. 4 dibagi 10 berapa? 4 orang ya. Oke.
Pengennya mah 10 langsung. Karena bapak dari dulu paling seneng ngambil komputer yang hidup, tahu-tahu balikin mati. Iya, waktu itu 10 biji tuh bapak buat praktek semua. Pas balik pada mati semua ini Pak Roy. Lah tahu tuh anak-anak begitu. Nah, ini sudah. Kemudian setelah itu, setelah kita baut, pasang pinnya. Pinnya 24. Nah, ini cara masang ini gini, mana nih? Nah, karena dia jangan yang 20. Kemudian di sini ada rumah soketnya, ini ada tonjolan. Di sini juga ada tonjolannya. Jadi harus dipasin tonjolannya ketemu tonjolan, ya, penguncinya ya. Jadi jangan terbalik begini masangnya, tapi begini, ketemu tonjolannya, lalu dimasukin, tekan. Nah, setelah ini satu masuk, ini pasang. Ini pasang juga ada tonjolan juga, tuh, ya. Ada kunci. Di sini juga ada tonjolan sebelah sini. Jadi jangan terbalik, muter nyari, nggak masuk-masuk, karena memang bukan rumahnya. Tuh, udah masuk, baru pasang DPD. DPD ini pencetannya ada di bawah. Bawah itu maksudnya di sini ya. Kemarin ada yang terbalik. Iya Pak, saya udah bawa tuh Pak, saya ngeliat dari sini. Dari sini, dari Bapak beda di atas. Tapi patokannya bukan dari Bapak atau dari kamu. Patokannya dari komputer yang pasti diri ini gimana gitu ya. Pasti dirin begini berarti terbalik nih. Ya kita pencet, CD-nya jatuh. Ya, harusnya begini. Gitu ya. Jadi pasangnya begini. Nah, jangan lupa kabel data merahnya atau SATA-nya dipasang. Pasang dulu sebelum kencengin biar gampang. Nih. Nih kalau pas masang, ini Bapak buka dulu. Pas masang di sini jangan dipaksa ya. Pada saat kalian masang, misalkan ini nggak masuk. Nah, jadi paksa. Sebenarnya itu bukannya nggak masuk, tapi terbalik, diputar. Gitu ya. Tuh, gitu ya. Jadi pas terbalik itu jangan dipaksa sampai menetot marah sampai patah. Padahal dia terbalik, gitu ya. Nah, sama kayak ini nih. Ini kemarin kan gini nih. Nah, gini, Pak nggak masuk Pak. Ini terbalik gitu. Gimana Pak? Terbalik dibalik begini. Jadi ini nggak mungkin gitu. Terbalik harus diputar gitu ya. Jadi kalau yang ini enak muternya. Kalau yang ini agak susah. Makanya ini dipasang buat DPD. Kita pasang DPD. Nah, setelah udah kepasang di sininya, yang satu lagi ini pasang di sini, ya. Kalau yang ini di sini. Kalau yang ini mana? Tuh di ini putih. Ya beda-beda ya. Tempatnya beda-beda, tapi prinsipnya sama, yaitu tempat soket SATA di motherboardnya. Ya. Ini nggak masuk, putar. Tuh, begitu ya. Jadi jangan dipaksa, pasti ketemu. Kalau jodoh pasti nggak ke mana. Waduh, ini ada yang salah ternyata. Nah, ini harddisknya terbalik. Balik, ada yang tahu nggak kebaliknya kenapa? Ini nggak ada colokannya. Colokannya di dalam. Nyoloknya gimana Bapak? Nah, ini terbalik. Nah, ini mana sih nih? Ini gini. Ya, ini ada colokannya di sini. Baru pasang. Nah, kemudian pasang ininya, datanya. Yang ini sama nih, ada yang matok begini, pasang di sini. Yang biar gampang, jangan pasangnya yang ini buat di sini ya. Yang L itu, kemudian ini pasang di sini. Boleh di antara 4 itu aja. Tuh. Setelah ini udah selesai belum Pak? Belum, yaitu listriknya. Nih, ini listriknya, bukan yang ini nih. Ingat ya, ini kan ada yang gede nih. Ini yang tipis, pasang. Ini kalau kebalik pokoknya gini, kalau kebalik berarti diputer begitu aja ya. Tuh. Satu lagi. Nah, satu lagi mana? Nih, satu lagi. Nah, satu lagi buat DVD. Ini kalau DVD dia agak ngeraba-raba. Mana nih ya gitu. Nah, ini sudah, tinggal kita kencengin.
Selesai. Sudah ngerakit sampai di sini. Nyala dah. Toto kagak. Iya kayak gitu ya. Cuman nanti nextnya kita bakal masukin ke port I/O-nya, input output. Tapi nggak apa-apa sampai di sini ya. Kenapa? Karena ngerakit itu butuh kecepatan gitu ya. Karena untuk perakitan itu ada lombanya sebenarnya. Jadi yang waktu itu Bapak agak sedikit heran gitu ya. SMK kalah gitu dengan SMA. Jadi bukan SMA kali ya. MA. Jadi Bapak itu melihat MAN, Madrasah Aliyah Negeri, ada yang tahu MAN? Nah, dia itu ada eskul yang namanya IT Club. Nah, di situ dia perakitan komputer. Itu dia lomba juara 1 merakit dengan cepat. Gitu ya. Makanya kalian belajar merakit walaupun misalkan nggak cepat tapi rapi gitu ya. Ini sebenarnya contoh yang tidak rapi ya. Karena seharusnya komputer itu semua kabelnya tidak terlihat. Jadi dia harusnya dia ada di sini. Jadi kabelnya dimasukin ke bawah, keluarin, bawah, keluarin. Karena ini casingnya casing murah, jadi kita tidak ada tonjolan. Wah, jatuh kan ke bawah. Gak apa-apa. Ya nggak ada semua. Ya, jadi kabel-kabel ini yang semrawut ini biasanya dia masuk ke sini nih. Ini di balik ini. Masuk terus keluar, masuk keluar. Jadi semua kabel power supply itu masuk gitu. Jadi yang nontot doang dikit gitu. Rapih banget. Kalau komputer-komputer mahal pasti begitu untuk untuk ininya. Oke ya, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyain? Nggak ada, ya lanjut ya. Sekarang kita praktek satu persatu. Kebetulan Bapak ada obengnya. Bentar. Gatel. Bukan, ini Bapak mau ngambil obeng. Tapi beneran orang Indonesia itu apa ya, apalagi kalau udah ibu-ibu. Bapak tadi baru buka pintu, dia gegaruk gitu, tangan sampai masuk. Astaga, sarapan itu Bapak baru buka. Iya Bang. Tapi nerusin. Kan aneh kan? Itu namanya udah ibu-ibu, udah nggak aneh. Mau berangkat Pak? Iya. Tapi garuk, aduh. Enak kok, enak. Ya itulah ibu-ibu ya. Nah di sini alhamdulillah sudah ada. Ini kemarin Bapak kesusahan. Bareng Bapak kesusahan cuman ini doang nih. Bocah mau praktik ini doang. Jadi yang satu tes pen yang minus, jadi agak kena. Di sini alhamdulillah ada 4. Ya jadi 4-4-nya praktek ya, langsung 4 praktek. Mungkin kalau memang kita diinventarisin 10 langsung enak, 10-10-nya langsung kita. Ntar Bapak bisa beli lagi. Oke ya. Ini bongkar. Yang belum bongkar nunggu saja, atau juga nggak apa-apa. Kalian bantu atau ngeliatin temennya, bantuin aja nggak apa-apa. Bantuin, istilahnya bantuin dalam arti kalian yang bekerja. Maksudnya tuh bantuin mandorin gitu. Itu gitu. Lah iyalah. Artinya belajar bekerja sama belajar jadi atasan gitu. Terus siapa tahu kan. Oke. Sekarang sesuai absen saja. Yusuf, Putri, Nisa, Ratu, 4 orang. Silakan ke sini. Sisanya boleh bantu di situ, bantu omelin maksudnya. Dah, silakan. Ambil aja yang mana komputer yang menurut kalian bagus.